Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianti dan rekan saya Dian Pondika. Di sini kami akan mempresentasikan tentang alat pengontrol lampu otomatis. Alat yang akan presentasikan ini memiliki fungsi untuk mengontrol lampu dari jarak jauh dan memberikan kemudahan bagi para pengguna agar tidak menghabiskan terlalu banyak tenaga untuk menyalakan lampu. Dan alat dan bahan yang kami gunakan, yang pertama ada microcontroller yang merupakan otak dari sistem yang akan menjalankan program yang telah diupload ke dalamnya. Beberapa contoh microcontroller yang dapat digunakan adalah Arduino, Raspberry Pi, dan yang lainnya. Yang kedua, alat yang kami butuhkan adalah relay, merupakan alat yang digunakan untuk mengontrol arus listrik yang lebih besar dengan menggunakan sinyal arus yang lebih kecil. Relay dapat digunakan untuk mengendalikan perangkat seperti lampu, motor, dan yang lainnya. Lalu yang ketiga, ada LED. Lampu ini merupakan perangkat yang akan dikontrol oleh sistem. Lampu dapat berupa lampu LED atau lampu biasa. Yang keempat ada kabel jumper. Kabel ini digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang akan dikoneksikan. Yang kelima ada breadboard, merupakan alat yang digunakan untuk mencoba dan membuat skema elektronik sederhana. Breadboard memiliki lubang-lubang untuk menempatkan komponen elektronik seperti microcontroller, relay, dan yang lainnya. Yang keenam ada power supply. Power supply ini merupakan sumber listrik yang digunakan untuk mengoperasikan perangkat-perangkat yang dikoneksikan. Power supply dapat berupa adaptor atau baterai. Yang ketujuh ada komputer, digunakan untuk menuliskan program yang akan diupload ke microcontroller. Yang kedelapan ada kabel USB dan digunakan untuk memasang microcontroller dengan komputer. Yang kesembilan ada software development kit atau yang biasa disebut sebagai SDK, merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk menuliskan program yang akan dijalankan oleh microcontroller. Beberapa contoh SDK yang dapat digunakan adalah Arduino Uno IDE, Visual Studio, dan yang lainnya. Kemudian di sini ada langkah-langkah untuk membuat alat tersebut. Yang pertama adalah menghubungkan perangkat-perangkat tersebut sesuai dengan skema yang diinginkan. Contoh skema yang dapat digunakan adalah menghubungkan Arduino ke relay menggunakan kabel jumper. Kemudian menghubungkan relay ke lampu dan power supply. Yang kedua, buka Arduino Integrate Development Environment atau IDE di komputer Anda. Yang ketiga, tuliskan program yang akan dijalankan oleh microcontroller. Program ini dapat berupa instruksi untuk mengkontrol relay sesuai dengan sinyal yang diterima dari sensor atau input lainnya. Yang keempat, upload program ke microcontroller dengan menghubungkan microcontroller ke komputer menggunakan kabel USB. Setelah program berhasil diupload, microcontroller akan mulai menjalankan program tersebut dan mengontrol relay sesuai dengan instruksi yang diberikan. Ini akan menyebabkan lampu menyala atau mati sesuai dengan sinyal yang diterima oleh microcontroller. Dan yang keenam, Anda dapat mengubah program sesuai dengan kebutuhan dengan mengubah kode di dalam Arduino IDE dan menguploadnya kembali ke dalam microcontroller. Lalu berikutnya adalah demo outcome. Di sini ada demo menggunakan Opui. Di sini ada codingannya juga, yaitu LED 7, LED yang terhubung. Alat-alatnya, yang pertama ada lampu LED, yang kedua ada button, yang ketiga resistor, dan yang keempat ada Arduino-nya. Lalu di sini untuk codingannya, yang pertama LED 7, LED yang terhubung ke kaki 7 Arduino, yang di sini. Yang kedua button 5 sebagai push button terhubung ke kaki 5 Arduino. Lalu untuk codingannya, pin mode dalam kurung LED output adalah set pin LED sebagai output. Yang kedua, pin mode button input underscore pull up. Set pin button sebagai input dengan pull up. Yang ketiga, digital rate LED low. Mematikan LED sejak awal dijalankan. Ada void loop. Selanjutnya, if digital read button sama dengan low, jika tombol ditekan, digital right LED high, LED akan menyala. Delay selama 3 detik. Jika tidak menggunakan delay, maka akan langsung mati. Digital
red LED low untuk mematikan LED. Selanjutnya langsung dicoba di simulasinya. LED-nya langsung mati. Ini jika baterainya ditekan, maka LED-nya tidak akan mati. Tapi jika delay-nya dihidupkan selama 3000 yaitu 3 detik, maka LED-nya akan menyala selama 3 detik. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa alat pengontrol lampu menggunakan Arduino dapat digunakan untuk mengontrol lampu secara otomatis atau manual. Alat ini dapat digunakan untuk Alat ini dapat dikonfigurasi dengan berbagai input seperti sensor cahaya, tombol, atau perintah dari perangkat lain melalui komunikasi serial. Alat ini juga dapat di custom sesuai kebutuhan dengan menggunakan skrip pemrograman yang sesuai. Keuntungan dari menggunakan Arduino adalah kemudahan dalam pemrograman dan fleksibilitas dalam mengontrol perangkat elektronik. Namun, harus diingat bahwa alat ini harus digunakan dengan bijak dan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menghindari resiko keamanan dan kerusakan. Sekian dari kelompok 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.